We thank God for seeing us through the first two sessions thus far. Oke, kita berterima kasih pada Tuhan telah menyertai sesi 1 dan 2. What we have already seen is the attack upon God's word down through the centuries. Kita sudah belajar bagaimana firman Allah diserang selama berabad-abad. But we have also seen how the Bible is the word of God that is inspired. Dan kita juga belajar bahwa firman Allah itu adalah firman dari Allah sendiri yang diilhamkannya. And because it is inspired by God, it is breathed out by God, it is without mistakes. Karena firman itu dihembuskan oleh Allah sendiri, maka firman itu tidak ada kesalahannya. And now we are going to look at another important doctrine that tells us that the word of God is perfect. Dan kita akan belajar lagi doktrin berikutnya, yaitu firman Allah itu sempurna. And this is known as the doctrine of the preservation of God's word. Ini dikenal dengan ajaran pemeliharaan firman Allah. Let us open our Bibles to Psalm 12 verse 6 and 7. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 12 ayat 7 dan 8. And we'll look at a few passages that speaks of the preservation of God's word. Kita akan melihat beberapa bagian Alkitab untuk belajar doktrin pemeliharaan Alkitab. I will read from verse 1 all the way to verse 8, and then we will look at verse 6 and 7 in detail. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai selesai, nanti kita akan belajar secara khusus ayat 7 dan 8. The Bible says, "To the chief musician upon Sheminith, a psalm of David. Help, Lord, for the godly man ceaseth. For the faithful fail from among the children of men. They speak vanity every one with his neighbors. With flattering lips and with a double heart do they speak. The Lord shall cut off all flattering lips, and a tongue that speaketh proud things. Who have said, with our tongue will we prevail? Our lips are our own. Who is Lord over us? For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the Lord. I will set him in safety from him that puffeth at him. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted." Mazmur 12, demikianlah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan jantung yang bercabang. Hendaklah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga mereka senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan mereka di antara anak-anak manusia. Amen. We thank the Lord for his precious word. Amin. Kita bersyukur atas firman-Nya yang berharga. Now in this passage, the Lord contrasted the words of men with the words of God. Alkitab yang tadi kita baca itu membandingkan antara kata-kata manusia dengan kata-kata Allah. The Bible says that the words of men are vain words. Dikatakan Alkitab kata-kata manusia itu sia-sia. They are words of flattery. Yaitu kata-kata yang bohong. And these are words and tongues which the Lord will cut off. Yaitu kata-kata dan lidah yang akan dipotong oleh Tuhan. And this is not true with regard to the words of men. Tetapi kita lihat kata-kata manusia itu adalah kebohongan. So often men may make promises, but do they really keep the promises? Can you really have the confidence that they will keep their promises? Seringkali manusia berjanji, apakah kita percaya dia akan menepati janjinya? And that is why we need contracts.
Karena itu manusia bukan hanya berjanji secara lisan, ada janji ditulis di dalam to make dokumen. sure that people will keep their words. Itu untuk menegaskan bahwa manusia harus memenuhi And kata-katanya. yet, even then, with contracts, people can still change their words, twist their words. Dan walaupun ada janji yang ditulis, manusia seringkali mengingkari janjinya itu. Such is the words of men. Itulah kata-kata manusia. But the word of God is different. Tetapi kata-kata Allah berbeda. God, when He speaks and when He makes promises, He will keep and He will fulfill them. Allah kalau dia berbicara, memberikan janjinya, pasti dia lakukan. And this is the description that the Lord used to describe His own words. Inilah suatu uraian yang Tuhan gunakan untuk menjelaskan firman-Nya. The Bible describes how His words are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Ayat 7, firman Tuhan adalah firman yang murni, bagaikan perak yang diuji 7 kali, dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Now this is silver that is very pure. When it's burned up in the furnace, heated up in the furnace, all the impurities are burned away. Nah, perak itu kalau di dalamnya ada kotoran, kita bakar di dalam dapur pembakaran, maka kotorannya akan terbakar, maka perak itu akan menjadi murni. And not only is it purified once, but the Bible says 7 times. Dan di sini dikatakan bukan dibakar sekali, tapi dibakar 7 kali. This means that the words of God are perfectly pure. Itu artinya firman Allah itu sungguh-sungguh sempurna. Not only does it tell us that there are no errors or no mistakes in it, it tells us that it's perfectly just, it's perfectly righteous. Dikatakan firman Tuhan itu tidak ada sama sekali kesalahannya, kecacatannya. Firman Tuhan itu sempurna. You want to know what is holiness? The Word of God tells Nah, us. kalau kita mau belajar tentang kekudusan, firman Tuhan mengajarkannya. What is justice? The Word of God tells us. Apa itu keadilan? Firman Tuhan juga mengajarkannya. This is the justice that doesn't change. Dan ini adalah keadilan yang tidak pernah berubah. You know, in the laws of the land, some things may be legal, but it may be immoral. Dan kita tahu bahwa sesuatu hal secara hukum itu adalah boleh, tetapi tidak bermoral. For example, I remember when I was in Africa, there are some of these tribal laws which allows polygamy. Dan saya pernah tinggal di Afrika. Di Afrika itu ada hukum adat yang mengizinkan seorang laki-laki kawin lebih daripada 1 istri. So polygamy is legal. Dan memang di situ nikah dengan banyak wanita itu boleh. The former president of Kenya at the time had even 4 wives. Dan di Kenya itu mantan presidennya punya 4 istri. Just because something is legal doesn't mean that it is moral in God's eyes. Nah, di mata manusia itu sesuai hukum, tetapi itu tidak benar di mata Tuhan. That's why you want to know what is justice, what is righteousness. God's word tells us. Dan kalau kamu tahu ya tentang keadilan, kebenaran itu diajarkan di Alkitab. And it's a standard of righteousness that doesn't change. Dan standar ya dari keadilan Allah dan kebenarannya tidak pernah berubah. That it is purified 7 times also tells us that it has no mistakes. Dan dikatakan dimurnikan 7 kali, artinya sama sekali tidak ada kesalahan di dalamnya. This means that it has no errors. Artinya sama sekali tidak ada yang salah di dalamnya. But the emphasis here now is in verse 7 as well. Dan kita lihat ya apa yang dititik beratkan di ayat 7, ayat 8 bahasa Indonesianya. This is where the Bible says that God said and promised, "Thou shalt keep them from this generation Dalam forever." ayat ke-8 terjemahan bahasa Indonesianya ada sedikit kesalahan. Yang benar adalah engkau akan menjaga mereka, menjaga firman-Nya. This means that God will preserve and keep God will keep and preserve them from that generation where the psalmist was writing till forever. Itu artinya Allah akan menjaga firman-Nya mulai dari generasi dahulu sampai generasi yang terakhir, selalu dijaga oleh Allah. Now what is very interesting is that in the Hebrew over here, the word preserve is emphasized. Dan dalam tata bahasa Ibrani, kata menjaga itu dititik beratkan di dalam bahasa Ibrani.
In the Hebrew, they can do that by adding a letter to it to Dan emphasize it. untuk menitikkan berat satu kata, mereka bisa menambahkan satu huruf ke dalam kata itu. It is like how we sometimes underline Nah, a word. dalam bahasa kita bisa menggarisbawahi satu kata. And here it is deliberately emphasized and underlined and highlighted. Dan di sini memang ya kata menjaga itu sengaja digarisbawahi oleh Allah. Because this means that God's word is pure and it will remain pure forever. Itu artinya firman Allah ketika diberikan itu murni, akan dijaga tetap murni sampai selama-lamanya. God will not allow it to be corrupted, to be changed, or to be impure. Allah tidak pernah mengizinkan firman-Nya itu dirusak, dicemari sehingga tidak ada lagi firman Allah yang murni. Because God has promised that He Himself will keep and preserve His Ini word. karena Allah yang berjanji, Dia sendiri yang akan menjalankan dan menepatinya. Now this is known as preservation. Ini adalah ajaran yang kita sebut sebagai pemeliharaan. And again, when we talk about the preservation of God's word, we are referring to every single word that is preserved. Dan kita kalau berbicara tentang pemeliharaan firman Allah, artinya Allah memelihara setiap kata-katanya. We're not just talking about the ideas or the thoughts, but every word, including numbers, names, places, location, they are all preserved by Itu God. artinya bukan tentang pikirannya, tetapi setiap kata, baik itu mengenai angka, mengenai nama, mengenai tempat dan sebagainya, semuanya itu dipelihara oleh Allah. Now what we have seen in the second session is how God used writers to write God's word. Kita sudah belajar di sesi kedua bagaimana Allah menggunakan penulis manusia untuk menuliskan firman-Nya. Now here how God preserves is where He used faithful men to copy the word of God and then to preserve the word of God accurately. Nah, sekarang juga Allah menggunakan manusia untuk menyalin firman-Nya sehingga mereka menyalin seperti sama dengan aslinya sehingga firman Allah itu tetap dipelihara. Now we must admit that we do not know the full process because we do not have all the perfect record of history. Dan kita tidak punya yaitu catatan yang penuh karena kita tidak tahu proses sejarahnya itu berlangsung seperti apa. But what we have is the promises of God's word. Tetapi kita tahu di sini ada janji dari Allah. And God's word tells us that if His words are preserved, and if His words are preserved, that means that every word is preserved. Dan di sini Allah berjanji untuk menjaga firman-Nya, artinya setiap kata-katanya dijaga oleh Allah sendiri. And the Bible is preserved also as a whole, completely. Dan Allah memelihara firman-Nya itu secara lengkap. There are some people who doubt the word of God and they deny certain portions of the Bible. Ada orang menyangkal firman Allah, mengatakan bahwa di bagian tertentu ada yang salah dengan firman Allah. For example, quite recently there are some who say that the Lord's Prayer is actually not accurate. Dan ada orang yang mengajarkan bahwa belakangan ini itu doa Bapa kami itu tidak akurat, tidak tepat. And they claim that the only part of the Lord's Prayer that is accurate is just our Father. Dan mereka mengatakan ya doa Bapa kami yang akurat, yang tepat hanya istilah Bapa kami di sorga. But that's just simply based on the opinions and the ideas of men. Dan itu mereka katakan berdasarkan itu perkiraan dan pertimbangan manusia. But we have the word of God, which the Bible tells us is preserved completely for us. Firman Allah berkata bahwa firman Allah semuanya dijaga oleh Allah. And this must be the basis of our faith. Ini adalah dasar dari iman kita. Now there are a few other passages that promises the preservation of God's word. Nah, banyak bagian dari Alkitab yang berjanji bahwa Allah memelihara firman-Nya. Psalm 119 verse 89. Mazmur 119 ayat yang ke-98. 89 ya. The Bible says here, "Forever, O Lord, thy word is settled in heaven." Ayat 89, untuk selama-lamanya ya Tuhan firman-Mu tetap teguh di surga. Now, first of all, you see what is the meaning of forever settled. Dan di sini apa artinya itu untuk selama-lamanya teguh? This word means to be established. Nah, selama-lamanya teguh artinya selama-lamanya berdiri tegak. It means to be set in place. Yaitu didirikan di satu tempat.
Sometimes this word is used to describe the pillar that is set in place. Sometimes this word is also used to describe a monument that is set in place. Itu kata ini digunakan untuk melukiskan tiang bangunan yang ditempatkan di tempat tertentu, dan juga untuk monumen ataupun ya satu bangunan bersejarah yang ditempatkan di tempat tertentu. Now, what is forever settled here? Apa artinya itu dikatakan teguh selama-lamanya? The Bible says it is God's word. The word of God. Forever, O Lord, thy word is settled Di in sini heaven. dikatakan adalah firman-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya teguh di surga. So this means that it's not just simply the ideas, but the word of God that has been settled, that has been set in place and established in heaven. Itu artinya bukan hanya pikiran Tuhan yang diteguhkan, tetapi firman-Nya diteguhkan di surga selama-lamanya. This means that it will not change, it will not be lost, it has been established forever. Ini artinya firman-Nya itu tidak pernah hilang dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. And you notice the Bible says it is in heaven. Dan ini dikatakan Alkitab di surga. Now, why heaven? Mengapa surga? Because there's no place of security on earth. Karena di bumi tidak ada tempat yang aman. Man's words on earth keep changing. Kata-kata manusia di bumi selalu berubah-ubah. On earth, nothing is ever certain. Dan di dunia ini tidak ada yang tentu. Right? Times can change, the world can change, people can change, everything changes. Waktu berubah, manusia berubah, dunia berubah, semuanya berubah. There is nothing that is absolutely certain on earth. Karena di bumi ini tidak ada yang pasti. But the word of God is settled in heaven. This means that unlike the things that you see on earth, in heaven it will never change. Dan itu dikatakan bahwa tidak seperti yang kita lihat di dunia ini, yang di surga sama sekali tidak pernah berubah. It will not be affected by time. Nah, di surga tidak dipengaruhi oleh waktu. It will not be affected by decay. Nah, tidak dipengaruhi oleh kerusakan. God is the one who safeguards His own word. Itu artinya Allah sendiri yang menjaga firman-Nya. This means that, when you read the words of God here, remember that this is the revelation of God which He has given from heaven. Itu artinya kalau kita membaca Alkitab, itu adalah kata-kata Allah yang Dia ilhamkan kepada manusia dari surga. And the Bible says it is forever. Itu dikatakan Alkitab untuk selama-lamanya. That means it is for as long as eternity. The Lord has settled it. Itu artinya untuk selama-lamanya Allah telah meneguhkan firman-Nya. It is not like the kind of contract of men that have some kind of expiration date. Nah, kalau kita lihat ya, kontrak yang manusia tanda tangani itu ada masa berlakunya. And this is why the promises of God for us, they are so comforting. Itu artinya janji Allah kepada kita itu sangat menghiburkan kita. When you read of the promises of God in the days of Paul or given in the days of David, they are as meaningful to us today as it was for David. Dan kita kalau membaca janji Allah kepada Rasul Paulus dan Raja Daud, itu sama artinya janji Allah yang diberikan kepada kita pada hari ini. The word of God has not changed in its truth one slightest bit, even though it has been 2,000 years. Dan kata-kata Allah janjinya tidak pernah berubah sedikit pun walaupun sudah berlangsung 2000 tahun. That when we hear the promises of God today, Lo, I will be with you, it is as true today as it was 2,000 years ago. Nah, Allah berjanji akan menyertai kita, diberikan oleh Allah 2000 tahun yang lalu. Itu berlaku juga sampai pada hari ini. Is there any other book that can profess or claim to have this kind of certainty? No, only the word of God has. Ada tidak buku yang memberikan janji ya seperti Alkitab? Jawabannya enggak ada. And this is why when we read the word of God, we don't have to begin with doubt or any question. Nah, kalau kita membaca Alkitab, jangan sampai ada keraguan-raguan dalam diri kita. Those who deny the preservation of God's word or that the word of God is perfect,
they have to begin by asking themselves, is this the word of God? Dan kalau orang meragukan firman Tuhan, meragukan ilham dari Allah, mereka kalau membaca Alkitab mereka bertanya, ini benar-benar firman Allah atau bukan? How can I be sure? How do I know whether this word is here or that word is there? Dan mereka akan bertanya, ini apakah firman Tuhan? Apakah di sana firman Tuhan? Mereka tidak pasti. But we don't have to worry at all because the word of God has been forever settled. Dan kita tidak perlu khawatir karena firman Allah sudah ditegakkannya untuk selama-lamanya. Now remember that we have already explained in the first two sessions that when we talk about the inspiration and the preservation of God's word, is first and foremost in the Greek, the Hebrew and Aramaic Bible. Pada sesi pertama kedua kita berbicara tentang inspirasi dan penjagaan Alkitab itu untuk bahasa asli Alkitab. That means when you look at the Hebrew Bible, the Greek Bible, these are the words that have been preserved forever. Itu artinya kalau kita membaca Alkitab bahasa Ibrani dan Yunani, itu yang dijaga oleh Allah selama-lamanya. Now let us look at another passage that promises the preservation of God's Mari word. kita lihat ayat berikutnya yang merupakan janji Allah, dia memelihara firman-Nya. And now these are the words of Christ. Ini adalah kata-kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, In Matthew chapter 5 verse 18. yaitu Matius pasal 5 ayat 18 ya. Matthew chapter 5 verse 18, the Bible says, For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya digenapi. Now, when the Lord Jesus Christ used the word the law over here, it is a very definite law that he's referring to. Nah, waktu Yesus mengatakan bahwa di sini adalah firman-Nya, hukum Taurat, itu ada kata-kata yang sangat pasti. Now, the law here would specifically refer to the whole Old Testament. Nah, hukum Taurat di sini adalah kata untuk melukiskan seluruh isi perjanjian lama. But of course, the truth applies to the whole Bible as much as it applies to the Old Testament. Artinya itu adalah untuk seluruh isi Alkitab. Now, here he refers to the law which will be fulfilled. Now, the word fulfilled means that it will come to pass. It would come to fruition. Hukum Taurat akan digenapi, itu artinya apa yang dikatakan Allah akan terjadi semuanya. Why? Because many passages in the Old Testament has a prophetic meaning. Nah, artinya perjanjian lama itu begitu banyak tentang nubuatan ataupun Allah berkata sesuatu akan terjadi di masa depan. For example, the Old Testament would prophesy of the birth of the Lord Jesus Christ and even the place of his birth. Dan di dalam perjanjian lama dijanjikan tentang kelahiran Yesus, dikatakan di mana Tuhan Yesus akan dilahirkan. The Old Testament also prophesies concerning the death of Christ and even the resurrection of Christ. Perjanjian lama juga berjanji di mana Yesus akan mati dan kapan dia akan bangkit. The Old Testament scripture also speaks of the priesthood of the Lord Jesus Christ. Dan perjanjian lama juga mengajarkan tentang Yesus akan menjadi imam untuk manusia. And what the Lord Jesus Christ is saying here is that he came to fulfill all these laws. Tuhan Yesus berkata, dia datang ke bumi untuk menggenapi semua janji-janji Allah yang ada di perjanjian lama. But there are still many promises and prophecies in scripture that have not been fulfilled. Tetapi ada banyak lagi janji-janji Allah, nubuat-nubuat Allah yang sampai saat ini belum terjadi, belum digenapi. For example, promises concerning the second coming of Christ. Contohnya mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Promises concerning what theologians would call the millennium, the 1,000-year rule and reign of the Lord Jesus Christ. Dan juga tentang janji Allah bahwa ada kerajaan 1000 tahun di mana Yesus datang ke bumi menjadi raja seluruh dunia untuk 1000 tahun. Itu belum digenapi. The promise that one day Israel will be restored. Dan dijanjikan oleh Allah satu hari nanti Israel akan dipulihkan. And Christ will rule on the throne of David. Dan Kristus akan bertahta di atas tahtanya Daud. There are still many promises that have not been fulfilled. Begitu banyak janji-janji Allah yang belum dilaksanakan oleh Allah. And these prophecies
The Bible says, as much as they have been fulfilled in Christ in His first coming, they will surely be fulfilled. Dan banyak janji Allah sudah digenapi dengan kelahiran Yesus, kedatangan Yesus yang pertama kali, tetapi ada yang akan dipenuhi waktu Yesus datang kedua kali. Again, this will have an impact on how we view God's promises. Dan ini akan berdampak kepada kita bagaimana kita memandang janji-janji Allah. We will have no doubt that all His words are true. Dan kita jangan ragu bahwa seluruh firman Allah adalah kebenaran. This means that God's word we can totally depend on it. Itu artinya kita dapat bergantung sepenuhnya kepada seluruh firman Allah. This is the absolute authority of God's word because it has been preserved. Ini adalah kewibawaan yang absolut dari firman Allah karena firman-Nya dijaga sama dengan aslinya. Now another passage that we can look at that promises this is in Matthew chapter 24 and verse 35. Dan janji berikutnya yang kita bisa baca untuk penjagaan firman Allah adalah Matius 24 ayat 35. Matthew chapter 24 and verse 35. Matius 24 ayat 35. The Bible says here, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Now here, the context was where the disciples asked two questions. Asked the Lord Jesus Christ two questions. Nah, di sini adalah tentang pertanyaan dari para murid kepada Yesus, dua pertanyaan. If you look at verses 1 to 3, you will see these two questions. Dan kalau kita lihat ayat 1 sampai 3, itu pertanyaan yang pertama. So the first question was concerning when will the destruction of the temple be? Dan mereka bertanya, kapan bait Allah akan diruntuhkan? Okay, because the Lord Jesus Christ has said that where the Lord Jesus Christ showed them the buildings of the temple and say in verse 2, see ye not all these things, verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Ayat kedua, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. And then so the disciples asked the question in verse 3. And as he sat on the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Ayat ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya dengan sendiri, dan dia menjawab, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? So these are the two questions. Ini adalah dua pertanyaan. When shall these things be? Meaning when will the temple be destroyed? Yang pertama, kapan bait Allah akan diruntuhkan? And then the second question is what are the signs of thy coming? Yang kedua, apa tanda-tanda Tuhan Yesus akan datang kedua kali? And so the Lord Jesus Christ will go on to answer these questions. Dan Tuhan Yesus terus menguraikan dua jawaban atas dua pertanyaan ini. He will tell them when the temple will be destroyed. Dan dia berkata kapan bait Allah akan diruntuhkan? And he will reveal the signs of his coming. Dan dia juga memberikan tanda-tanda kedatangan dia yang kedua kali. And then after answering these questions, he then said in verse 35, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Setelah dia menjawab kedua pertanyaan itu, dia tutup dengan pernyataan, langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu, di ayat yang ke-35. When you see the temple, it will be destroyed. Dan kalau kita lihat bait Allah, itu akan diruntuhkan. This is an example of the things of earth that will pass away. Itu artinya kalau bait Allah diruntuhkan, artinya semua yang ada di dunia ini segala-galanya akan berlalu. And even heaven itself will pass away because one day the Lord Jesus Christ will have to renew the heavens. Dan kita tahu bahwa langit yang kita lihat satu saat akan berlalu karena Tuhan Yesus akan melenyapkan langit ini dan menciptakan langit yang baru. The Bible tells us there's a new heaven and a new earth. Dan Alkitab mengatakan ada langit baru, ada bumi yang baru. But the Lord Jesus Christ says his words will even be fulfilled and even outlast
what you see of heaven and earth. Dan Tuhan Yesus berkata, firman-Nya itu akan berlaku selama-lamanya, walaupun langit dan bumi ini akan berlalu, firman-Nya tidak akan berlalu. Now again, these words are given to affirm Christ's own promises to the disciples. Dan ini merupakan kata-kata yang meneguhkan janji-janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Because the disciples ask, what are the signs of thy coming? Karena murid-muridnya bertanya, apa tanda-tanda Tuhan Yesus akan datang kedua kali? And imagine if the Lord Jesus Christ, after he revealed all the signs, Dan coba kita bayangkan kalau Yesus sudah menguraikan semua tanda-tanda kedatangannya, and then he said, maybe this will come to pass. dan dia bilang mungkin itu akan terjadi. Can the children of God, can the disciples then be confident in Christ's words? Apakah para murid dan kita hari ini bisa percaya kata-kata Yesus? But no, the Bible now tells us God's words, Christ's words will never pass away. Dan tetapi Alkitab berkata bahwa firman-Nya tidak pernah akan berlalu. Now if you look at verse 35, when the Bible says my words shall not pass away, here this is a very strong way to deny something from happening. Dan kalau kita lihat di sini ya, perkataan-perkataanku tidak akan berlalu, artinya tidak sama sekali mungkin berlalu. Now to state this positively, it means that God's word will be Dijaga selama-lamanya dan tetap benar selama-lamanya. No, this is the comfort that we can give even to the next generation. Ini merupakan penghiburan yang kita dapat terima dan kita bisa berikan kepada generasi berikutnya. When we think of the Reformation, we are thinking also of the next generation. Dan kalau kita berpikir tentang reformasi, kita juga berpikir untuk masa yang akan datang. Because what we enjoy today is really the legacy of the 16th century Reformation. Apa yang kita nikmati hari ini adalah pemberian dari abad reformasi. But you know what is the legacy that they have given to us? Is the legacy of God's word. Nah, apa yang menjadi legasi yang diberikan oleh reformasi adalah tentang firman Allah. Yes, they gave us the doctrine of justification by grace through faith in Christ based on God's word. Dan mereka memberikan kepada kita yaitu kita adilkan berdasarkan iman kita kepada Allah. But this is the doctrine that is based upon the authority of God's word. Semua itu diajarkan berdasarkan ya kewibawaan dari firman Allah. It is not the confessions of men or the writings of men that is our authority today. That's not the legacy that they have left behind. Dan legasinya bukanlah kata-kata manusia, janji-janji manusia. It's really the word of God that has been taught and expounded and applied. Yang menjadi legasinya adalah firman Allah yang diajarkan, yang diuraikan. And this is what we must give forward to the next generation. Ini harus kita pegang teguh dan kita wariskan kepada generasi berikutnya. And we can have this assurance that we can pass it on to the next generation because Christ has promised that he has preserved these Dan words. kita bisa percaya ini bisa kita lakukan, kita wariskan kepada generasi berikutnya karena ini janji dari Tuhan Yesus. Now we have other examples of preservation in God's word. Dan kita juga ada contoh yang lain tentang pemeliharaan dari firman When Allah. the Ten Commandments were destroyed, when Moses broke it because of the sin of the people, God again wrote these 10 commandments on 2 tablets. Dan waktu pertama Tuhan memberikan Musa 10 hukum di dua bilah batu dan Musa menghancurkannya, tetapi setelah itu Tuhan menggantikannya dengan yang baru yang sama. Similarly, in the book of Jeremiah, when the wicked king tried to destroy God's word, God sent Baruch to record his word again. Dan kita baca dalam kitab Yeremia ketika raja tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang diberikan kepadanya, dia hancurkan firman Tuhan itu, tapi Tuhan menggunakan orang yang bernama Baruk menulis ya firman yang sama. Jehoiakim, the king of Judah, tried to burn it in the fire, and Baruch was used to record the word of Dan God. Raja Yehoiakim dia mencoba menghancurkan firman Allah dengan membakar tulisan firman Allah, tetapi Tuhan menggunakan Baruk menulis ulang dengan isi yang sama. In history, we have seen how Satan continues to attack God's word. Dalam sejarah manusia kita selalu melihat bagaimana iblis tidak pernah diam He will menghancurkan try firman to Tuhan. corrupt it, he will try to cast doubt on it, he will try to hide it, but God's word
remains ever true. Dia mencoba untuk merusak firman Tuhan, untuk memberikan kita itu penghilangan firman Tuhan, disembunyikan, ataupun dia menyangkal firman Tuhan, tapi Tuhan tidak mengizinkan hal This itu is the terjadi. wonderful doctrine of the preservation of God's word. Ini adalah pengajaran tentang pemeliharaan firman Allah yang sangat ajaib. Now we have to end, but we have to end with a short explanation also on the translation of God's word. Dan kita akan mengakhiri sesi ini dengan penjelasan mengenai penerjemahan Alkitab. If we know that God's word has been inspired and preserved in the Greek, the Hebrew and Aramaic languages, the Aramaic Bible, then how can we read these languages? Dan sekarang kita sudah tahu bahwa firman Allah itu diilhamkan, dipelihara dalam bahasa aslinya, itu bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Sekarang bagaimana kita tahu kita bisa membacanya? Because we do not all know Hebrew, Aramaic, and Greek. Dan kita semua tidak tahu bagaimana bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Does this mean then we have to learn Hebrew and Aramaic and Greek in order to read the Bible? Nah, sekarang pertanyaan, apakah kamu harus belajar bahasa Ibrani, Aramik, dan Yunani supaya kamu bisa mengerti firman Tuhan? This is not the case, because there's also this thing known as translation. Dan itu bukan, tetapi kita tahu di tangan kita ada Alkitab yang sudah diterjemahkan. This is where the Hebrew, Aramaic, and Greek Bible has been translated into languages that we can understand today. Yaitu di mana Alkitab dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang bisa kita mengerti. So the Bible has been translated into hundreds of languages. Dan Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam beratus-ratus bahasa. But we have to choose the faithful and accurate translations of the Nah, Bible. tetapi kita harus memilih Alkitab yang terjemahannya yang setia, yang akurat, yang sesuai dengan aslinya. Now, how to choose faithful and accurate translations? There are a few criteria we can follow. Dan apa saja pedoman kita untuk memilih penerjemahan yang akurat, yang setia? Ada beberapa prinsipnya. First, you make sure that those translations are based on the belief that God's word is inspired and preserved. They are translating from inspired and preserved text of the Bible. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Alkitab itu diterjemahkan dari teks yang sudah dipelihara oleh Allah. And then make sure that the translators are faithful translators. Yang kedua, kita harus tahu bahwa penerjemahnya adalah penerjemah yang setia. And make sure that they also employ good techniques Yang in the ketiga, translation of the Bible. mereka harus menggunakan teknik yang bagus dalam menerjemahkan Alkitab. And the theology that we have because of the faithful translation, it is pure. Dan yang keempat adalah teologi yang dipercaya oleh penerjemah Alkitab adalah teologi yang Alkitabiah. Now for the English Bible, there are some translations that are unfaithful. Nah, di dalam bahasa Inggris ada beberapa penerjemahan yang tidak setia, where they will omit or take out and remove words. dan mereka itu menghilangkan kata-kata yang ada dalam bahasa asli. And this will affect theology. Itu akan mempengaruhi teologi yang diajarkan di Alkitab yang diterjemahkan itu. For example, in some passages, they would instead of translating, "Behold, a virgin shall conceive," they will translate, "Behold, a young woman will conceive." Nah, seperti bagian Alkitab mengatakan bahwa seorang perawan akan mengandung, mereka ganti kata perawannya dengan seorang, yaitu gadis muda seorang this perawan will muda yang akan mengandung. Attack and deny the virgin birth of Dan Christ. dengan mengganti kata perawan dengan kata wanita muda, itu langsung menyerang yaitu Yesus lahir dari seorang perawan. So the faithful translation is very important. Nah, yaitu penerjemahan yang setia itu sangat penting. But we thank God that He has preserved for us His word, and this word is perfect today. Dan kita bersyukur bahwa Allah memelihara firman-Nya, dan pada hari ini kita ada firman-Nya yang sempurna. But our duty now is to stand firm upon God's word, to read the word of God, to obey it, and to live it out in our lives. Dan saat ini kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan, setiap hari membaca firman Tuhan, setiap hari melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
By the grace of God, through these 3 seminars, which is actually rather brief, we have already considered these important doctrines of the inspiration and the preservation of God's Word. Sesi kita sudah berlangsung 1, 2, 3 walaupun sangat singkat, tetapi kita sudah belajar tentang doktrin yang penting sekali, yaitu bagaimana Allah mengilhamkan firman-Nya dan memelihara firman-Nya. Satan will continue to try to undermine our confidence in God's Word. Dan iblis selalu mau membuat kita ragu-ragu, tidak percaya kepada firman Allah. But we must love God's Word. We praise Him for His Word. We must trust in His promises. Dan kita harus berdoa supaya kita memiliki rasa cinta dan tergantung berpegang pada firman-Nya. The Word of God is the authority in which we live our lives. Nah, firman Allah adalah kewibawaan satu-satunya untuk kita menjalankan kehidupan kita. The Word of God is the authority of the church. Nah, firman Allah adalah kewibawaan di dalam gereja. Is how we can grow. Supaya kita imannya bertumbuh. And that's why we must live in the Word of God, the perfect Word of God. Oleh karena itu kita harus hidup menurut firman Allah yang sempurna. We thank God for His precious Word. Kita bersyukur atas firman Allah yang berharga. Let us pray. Mari kita berdoa. O Lord our God, how we thank Thee that in Thy love Thou hast given to us Thy Word. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepada Engkau bagaimana Engkau telah memberikan kami firman-Mu. Thy word not only breathed out but also preserved for us. Firman-Mu bukan hanya Engkau ucapkan saja, tetapi Engkau pelihara untuk kami semua. And how these are words of Thy promises. Dan bagaimana ini semua adalah firman yang merupakan janji-janji-Mu. Increase our confidence Ya in Thy Bapa, word. tingkatkanlah kepercayaan kami terhadap firman-Mu. Indeed, we do not need the words of men to establish Thy word. Dan kami tidak perlu kata-kata manusia untuk meneguhkan firman-Mu. But we have the promises of Thy word. Tetapi kami mendapatkan janji-janji dalam firman-Mu. Help us then to delight in hearing Thy word, to hear Thy voice. Tolonglah kami supaya kami suka sekali mendengarkan firman-Mu dan suara-Mu. And may our preaching also always be centered on Thy word. Kiranya khotbah-khotbah selalu berpusat kepada firman-Mu. Father, we pray that through Thy word we will indeed grow in holiness and in godliness. Dan kami berdoa melalui firman-Mu ya Bapa, kami bertumbuh di dalam kekudusan dan bertumbuh di dalam kesetiaan. We thank Thee for gathering us this day for this seminar. Kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami untuk seminar pada hari ini. May now prepare our hearts for our worship service tomorrow. Persiapkanlah lubuk jantung kami untuk kebaktian esok pagi. Bring us back again to Thy house, Bawalah kami kembali ke rumah-Mu, that we may praise Thee and also rejoice even in this day of rest. dan kami mau bersyukur dan bersuka cita dalam hari perhentian yang Kau berikan pada kami. Dismiss us with Thy blessings, O Lord. Dan kembalikanlah kami ke tempat tinggal kami dengan berkat-Mu ya Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Pertama saya sampaikan besok ada kebaktian dan ulang tahun gereja, sekaligus juga untuk pentahbisan pendeta. Bagi yang bisa datang dengan sendiri silakan jam 9 pagi. Kemudian yang kedua, tadi keluar secara teratur dan panitia menyiapkan snack untuk kita nikmati. Dan untuk selain itu kita mengucapkan terima kasih kepada Preacher Yosha Yong yang sudah menyampaikan materi. Dan kita juga mengucapkan selamat datang buat tim dari Singapura di belakang baru tiba Okay.
Ya, jadi setelah itu kita akan tutup dalam doa. Ya, mari kita akan berdoa setelah itu, dan nanti keluar mulai dari sebelah kanan saya, duluan keluar, nanti baru sebelah kiri, ya, supaya teratur. Ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan alam semesta, kami bersyukur atas anugerah dan kasih setia Tuhan yang sudah memimpin, sudah menolong kami dari siang hingga saat ini. Kami dapat belajar firman Tuhan. Kami bersyukur di mana Tuhan sudah memakai Preacher Joshua Yong untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur tim dari Singapura telah tiba, kemudian juga tim dari Batam dan Medan telah tiba. Kami serahkan untuk kebaktian ulang tahun besok dan juga pentahbisan pendeta, kami serahkan tangan Tuhan, dan kami berdoa apa yang kami sudah dengar daripada hari ini dapat kami terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan untuk makanan yang sudah disiapkan dan juga perjalanan pulang kami serahkan dalam tangan Tuhan, tiba di rumah dalam keadaan selamat. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saya persilakan yang sebelah kanan dulu keluar. Nanti panitia akan berikan snack.